Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk membahas mimpinya kakak nomor 21 tanggal 26 Januari tahun 2019 yang berjudul Mencari Dataran Tinggi atau Bukit untuk tempat pengungsian sebelum terjadinya banjir bandang yang sangat besar. Baik, jadi ini sebenarnya alur mundur dari mimpi yang sebelumnya, yaitu Iya, mimpi nomor 20. Nah, berarti ketahuan ternyata di mimpi yang sebelumnya itu di mana sudah terjadi bencana, iya, kakak berada di sebuah tempat pengungsian yang kakak rasakan itu orang-orangnya datang dari berbagai tempat dari Indonesia ya, kayak iya, gitu. Dan itu tempat itu ternyata sudah disiapkan jauh-jauh iya. hari sebelumnya, ada tandon air, terus ada bahkan di tiap-tiap kamar itu ada kasur, tempat apa, Selimut. selimut gitu kan. Kamar mandinya memadai dan kakak Mm-mm. sangat bersyukur karena tempat itu sudah disiapkan sebelumnya. Dan Dan ternyata mimpi yang ini 21 ini alur mundurnya ini ketika dia persiapan mencari dataran tinggi itu dan ini belum terjadi bencana. dan di mimpi itu saya kan tidak tahu penyebab saya ada di pengungsian. Iya, Nah, ternyata Masya Allah di mimpi yang ini terjawab gitu. Apa iya. penyebab saya ada di Ya, pengungsian itu betul. gitu. Karena di sini ada Iya. kalimat bahwa pengumuman dari dari masyarakat ya. Iya, Pengumuman dari masyarakat yang mengatakan bahwa banjir bandang yang sangat besar akan datang iya, sehingga iya. dihimbau sebelum memang banjirnya belum datang. Belum datang, tapi sudah ada tanda-tandanya di situ. Entah dari Iya. mana tanda-tandanya Baik. itu. Jadi fokusnya di sini simbolnya mencari dataran tinggi atau Iya. bukit itu. Ya, baik Kakak ceritakan sekarang adegan awalnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam adegan di awalnya itu saya sedang berdiri di pinggir jalan yang luas, Mm-mm. yang lebar di situ. Mm-mm. Baru banyak berderet di sana tuku-tuku besar di situ yang saya lihat. Mm-mm. Dan saya mendengar pengumuman itu, bukan hanya saya aja yang mendengar pengumuman, tapi Mm-mm. banyak orang di situ yang Mm-mm. mendengar pengumuman itu. Yang seperti semisal dari corong masjid Mm-mm. atau dari kantor desa atau pokoknya seperti itu dah Iya, iya. sejenisnya himbauan itu, atau dari radio atau apa di situ. Mm-mm. Nah, saya bersama ada seorang ibu-ibu di situ yang saya lihat agak gemuk di situ. Saya ndak lihat, ndak perhatikan wajahnya di situ, Iya, tapi kentara sekali kalau saya sedang bersama dia di situ iya. untuk bersama-sama dengan dia untuk mencari tempat yang tinggi di situ, yang dataran tinggi, sebuah bukit Mm-mm. lah gitu. Lah Mm-mm. kami berjalan di situ sampailah kami di sebuah bukit, dan setelah kami menemukan tempat itu baru Mm-mm. kami kembali lagi ke bawah Mm-mm. untuk mengajak orang-orang itu ikut bersama kami ke tempat itu gitu. Mm-mm. Kan waktu saya ada di atas itu bersama Mm-mm. ibu itu, Mm-mm. saya merasakan itu milik saya. Oh, Itulah sebabnya kenapa saya berani untuk mengajak orang-orang itu ke tempat itu iya, gitu. iya, iya, betul. Karena kalau bukan milik saya kan saya tidak berani gitu. Iya, betul. Iya, makanya saya berani untuk mengundang mereka tinggal di sana Iya. saja gitu. Mm-mm. Setelah sampai di sana, Masya Allah di situ saya sudah mendapati banyak buah mangga di situ, pohon-pohon mangga di situ berbuah Mm-mm. semua, Mm-mm. dan kami menikmatinya. Jadi yang ada di situ rasa syukur. Mm-mm. Gimana kami memakan mangga itu, saya mengingat bagaimana saya memakan mangga di mimpi yang sebelumnya, yaitu di mimpi waktu saya berada di surga itu. Yang Seperti yang itu. yang mimpi itu Iya, simbolnya waktu di surga itu kan simbol dari sedekah. sedekah. Sedekah ya. Iya, Ini pun berarti bermakna sedekah. sedekah. Iya. Baik, terus? Dan juga berkaitan dengan bukit ya, yang Iya, seperti betul. di mimpi sebelumnya juga, bagaimana Mm-mm. saya bersama anak-anak saya waktu gunung terbelah itu, rumah Mm-mm. saya ada di bukit itu. Betul. Itu adalah sebenarnya itu bahasa simbol Bahasa juga simbol gitu. juga, Bagaimana Masya Allah. kita untuk mencari bukit yang tertinggi, artinya tempat yang paling aman, tempat keselamatan, yaitu mungkin Allahu alamnya, yang menurut saya itu adalah yang saya Iman dan rasakan, takwa. iya, iman dan takwa itu agama.
agama Islam. Mm-mm. Islam yang bawa keselamatan kita Betul. untuk dunia dan Tinggi akhirat. itu berarti mulia. Iya. Tinggi sekali kedudukannya, kemuliaan. Tapi kemuliaan yang dimaksud di sini bukan berarti punya harta dan jabatan. Iya. Karena mulia tidak hanya seseorang di sisi Allah itu adalah karena Ketakwaan, ketakwaannya dan iya. dia berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Baik, jadi adegannya yang terakhir itu kakak sudah katakan bahwa kakak adegannya makan mangga dengan penuh rasa syukur, lalu kakak bagikan mangga-mangga milik kakak itu kepada orang-orang kampung, orang-orang yang kakak ada di sana, ajak untuk tinggal di atas bukit itu. Sampai saat kakak menikmati makan mangga bersama mereka, lalu kakak terbangun. Kakak terbangun, cuman begitu aja adegannya ya, Masya Allah. Tapi walaupun ini sederhana gitu kan, tapi ini sebenarnya sangat penting. Yang pertama, unsur keterkaitan dengan mimpi yang sebelumnya. Yang menguatkan di sini berarti tentang sedekah. Jadi kode yang di sini apa? Kodenya dataran tinggi. Nah, kembali kita kepada pelajaran Al-Qur'an. Sekarang ada tidak di dalam Al-Qur'an yang memberikan perumpamaan satu sedekah dan kaitannya dengan dataran tinggi? Apakah ada? Dan yang ketiga, kesuburan. Makanya ibu tadi itu kan kadang-kadang orang bilang kadang-kadang orang memperhalus bahasa. Badannya subur. Itu kan bahasanya dia gemuk gitu kan. Tapi kan orang ingin memperhalus bahasa. Sedangkan kalau kakak badannya subur atau kering? Kurus. jadi kurus. Langsing halusnya. Nah, jadi ya subur ya. Jadi kodenya sebenarnya tuh ibu sendiri ada kata subur. Suburnya. Ya karena memang bukit itu subur, makanya pohon mangganya banyak sekali dan penuh dengan buah. Baik, dan di situ adegan yang mencolok adalah sedekah. Sedekah buah mangga untuk dibagi-bagikan, dan langsung di dalam mimpi itu sendiri teringat. Jadi teringatnya bukan ketika kakak terbangun, tapi di dalam mimpi. Di dalam mimpi itu. Dalam mimpi diingatkan mimpi yang sebelumnya, yaitu nikmatnya makan mangga dan rasa syukur. Artinya dengan kita bersedekah itu juga bersedekah cara kita membalas rasa syukur kita kepada Allah. Betul. Itu yang mengantarkan kita bisa masuk ke surganya Allah. Betul, gitu. Salah satu hikmahnya. Nah, jadi pertanyaan saya tadi, ada tidak yang satu dataran tinggi, yang kedua banyak pepohonan buah-buahan, dataran itu sangat subur, Bukit Aqabah itu kah? Nah, dan yang ketiga kaitannya dia dengan sedekah. Nah, yaitu perumpamaan dalam surat Al-Baqarah. Ya, jadi itu ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu diberikan ada 3 perumpamaan, yaitu perumpamaan orang-orang yang pertama, yang ketiganya saya kurang ingat. Saya ingatnya yang dua, kalau kita bersedekah tetapi itu nyakitin hati si penerima sedekah dengan perkataan yang tidak menyenangkan, atau juga karena riya, karena ingin pamer. Nah, itu diumpamain seperti sebuah batu yang keras, sekerasnya hati orang itu. Coba kita pikir batu kali padahal berendam di air. Tapi batu kali itu adalah batu yang paling keras. Hancur-hancur. Iya, padahal dia berendam di air. Artinya dia berendam di hidayah, selalu menerpanya, tapi dia enggak tersentuh-sentuh juga sama hidayah, hatinya membatu keras gitu. Nah, kemudian di batu ini ada debu atau tanah sedikit yang menutupinya. Nah, kalau tanah ini kan simbol media untuk menumbuhkan sesuatu. Kalau yang konteksnya ini ya pahala yang akan dibawa nanti gitu kan. Nah, tapi karena sifat riya atau tadi itu, karena yang dia menyakiti hati orang saat dia memberikan, ketika ketimpa hujan lebat, tanah itu hilang sehingga nggak ada hasil apa-apa. Ya batunya aja tertinggal yang keras itu, yang licin itu, nggak, maksudnya licinnya bersih kayak gitu, nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada hasil di situ. Nah, itulah perumpamaannya. Nah, dan kebalikannya, perumpamaan orang yang bersedekah dengan ikhlas, tapi bukan mangga aja ya, hanya simbol aja itu. Hanya simbol rasa segernya bersedekah itu. Dengan ikhlas karena Allah dan tidak menyakiti hati pemberi sedekah, mereka diumpamakan seperti
bukit atau dataran tinggi yang subur, Iya. yang di sana banyak pohon-pohon buah-buahan. Lalu Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, kalau dia kalau seandainya terjadi hujan lebat, maka dia akan berbuah 2 kali lipat kalau hujan lebat. Tapi kalau seandainya dia tidak ada hujan lebat, nggak ada hujan, maka embun pun karena dia di atas ketinggian ya, cukup dia tetap dia panen walaupun hanya 1 kali kayak gitu. Nah, jadi dia nggak pernah rugi. Nah, saya sudah membaca sedikit tafsirnya ya, yaitu Ustadz Zainuddin Al-Banjari. Beliau menyampaikan salah satu hikmahnya dari ini adalah, maksudnya itu orang yang ikhlas karena Allah bersedekah ketika di dunia, maksudnya kalau hujan lebat menimpanya, bisa jadi dia juga mendapatkan bukan hanya di akhirat saja tetapi di dunia, yaitu rezeki yang berlipat ganda, atau mungkin dia dihormati, disayangi oleh orang lain kayak gitu kan, jadi dia dapat. Tapi kalau seandainya ini disimpan sama Allah untuk nanti dia langsung nikmati di akhirat, nggak masalah, dia sudah tetap dapat pahala dan itu nanti berlipat ganda. Walaupun di dunia dia mungkin orang dia sudah bersedekah tapi orang nggak peduli, orang nggak bersyukur, nggak membalas jasanya, nggak apa-apa kayak gitu, tetap dia itu tuh sudah akan memanen hasilnya nanti di akhirat nanti. Tapi kadang juga ada yang diberikan balasan di dunia juga dari keikhlasannya itu. Nah itu menurut beliau seperti itu ya penafsirannya dari ayat ini. Jadi itu tepat sekali ya. Jadi subur, dataran tinggi, buah pohon, buah-buahan. Nah itu tadi, dan sedekah, itu kodenya. Jadi arahan mimpi ini selain berkaitan dengan mimpi yang sebelumnya, yaitu bukit itu kan simbol dari kemuliaan. Kemuliaan berpegang teguh kepada agama Islam dengan mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Salah satu di sini adalah sedekah dan arahan untuk mempelajari perumpamaan sedekah dalam surat Al-Baqarah. Makna banjir bandang itu sendiri bagaimana kalau dalam segi ilmu agama yang bermacam-macam atau gimana? Nah, jadi kalau banjir bandang ini kita tidak bisa menyebarkan kecemasan publik ya. Akan terjadi banjir bandang, mimpinya Siti Rohana ini menginstruksikan akan terjadinya bencana. Ya bencana bisa datang kapan saja. Tetapi di sini kita tidak mengatakan akan terjadi bencana, karena yang lebih paham kan mungkin BMKG atau apa gitu kan. Tapi ini juga bisa bermakna simbolis, sebagaimana gunung tadi kan bermakna simbolis. Nah, banjir bandang ini kan biasanya kan keruh, kotor. Nah, artinya itu. Nah, kenapa kok tadi itu di lingkungan perkotaan? Karena kan kalau di dalam lingkungan kota memang lebih rentan. Makanya Syekh Imran Hussein mengatakan dalam salah satu video ceramahnya, di kota itu rentan dengan yang namanya perbuatan maksiat dan lain sebagainya lah seperti itu. Makanya beliau menyarankan orang-orang untuk carilah perkampungan di mana damai, mudah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka mungkin itu yang sarana atau tempat yang membuat kita lebih dekat dalam menjalankan ilmu agama, lebih mudah dalam menjalankan dekat pada Allah. Iya, dan lebih mudah dalam beribadah gitu loh. Karena kan lingkungan itu sangat berpengaruh. Makanya ini kan kakak meninggalkan kota besar yang kalau toko-toko kan perumpamaan dari dunia bisnis, pasar, dunia Nah, jadi banjir bandang itu biasanya tuh air yang hitam. Air kotor. Nah, air kotor itu kan bisa dikatakan ya pemahaman-pemahaman atau kemaksiatan yang terjadi, atau pergaulan atau pengaruh-pengaruh buruk gitu kan. Kita menghindar dari pengaruh-pengaruh buruk itu, kita pergi ke tempat yang penuh dengan kemuliaan, yaitu tempat yang lebih mendekatkan kita kepada Allah dan memudahkan kita menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi seperti itu. Banjir bandang itu bukan berarti banjir yang sebenarnya, tetapi pengaruh-pengaruh buruk di sini. Pengaruh-pengaruh buruk dan juga mungkin ajaran-ajaran yang tidak yang merusak akidah, tayangan-tayangan dan macam pergaulan lingkungan juga kan. Karena kan air sudah kita berkali-kali kita sampaikan di mimpi yang sebelumnya. Dajjal itu kan kenapa saat dia mendekati sungai yang tadinya airnya bersih, langsung tiba-tiba airnya menjadi beracun. Itu kan hanya simbolis. Kayak gitu, simbolisnya berarti air adalah
pemahaman, pola pikir yang merusak mindset Iya. gitu. Ya sama, banjir bandang kan air yang keruh dan kotor Iya, gitu kan. iya. Nah, itu jadi sebelum itu terjadi, maka pergilah ke sebuah tempat. Maksudnya ini bukan pergi kita pindah rumah, tetapi lebih kepada hijrah. Iya, Hijrah pindah yang itu kan sesungguhnya. hijrah yang sesungguhnya. Hijrah iman. Misalnya, Hijrah saya iman nggak punya hati. tempat di kampung, saya tinggal di kota. Ya tidak apa-apa, tetapi hijrah di sini tadinya mungkin dia berkumpul sama teman-teman yang lebih cenderung senang melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Dia cari teman-teman yang di kota yang lebih senang yang namanya mendekatkan diri kepada Allah dan kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Nah, jadi itu hijrah yang dinamakan. Jadi bukan berarti harus pergi meninggalkan tempat itu pindah ke tempat lain. Walaupun ada juga yang mengatakan begitu karena kehidupan di kota mungkin seperti itu, iya juga. Tetapi tidak mesti juga harus hijrah secara fisik juga. Menjadi al-ghuraba itu memang sangat sulit. Betul ya, jadi menunjukkan seperti al-ghuraba juga ya. Iya. Nah, jadi itu ya, jadi alhamdulillah itu hikmah-hikmah dari mimpi ini, semoga itu bermanfaat dan menjadikan kita lebih memahami perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an dan menjauhkan diri kita, keluarga, dan saling menasehati untuk menjauhkan dari pengaruh-pengaruh buruk yang disimbolkan dengan banjir bandang yang hitam ya, yang rusak, air yang kotor. Baik, kita sudahi podcast kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.